Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Halo, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini saya masih menggunakan mukena karena memang saya barusan sholat Isya teman-teman. Dan kebetulan di sini itu sudah memasuki musim dingin, tapi belum yang begitu dingin sekali. Dan kalau musim dingin ini sholatnya itu lebih cepat teman-teman. Dalam artian sholat Isya, waktu Isya itu biasanya jam 7:30. Sekarang jam 7 kurang itu sudah Isya. Dan sholat maghribnya itu 5:30 sudah maghrib teman-teman. Jadi kemarin ada beberapa yang bertanya, kok kakak kok masih muda sekali, umur berapa gitu. Di sini saya akan menjawab ya teman-teman. Jadi 2016 itu saya barusan lulus SMA teman-teman. Tentunya sebelum lulus saya sudah memikirkan kedepannya saya mau kemana, atau mau kuliah atau mau kerja. Dan karena saya orang yang tidak punya ya teman-teman, dalam artian kurang mampu seperti itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerjanya langsung di luar negeri ya teman-teman. Sebenarnya itu sama orang tua saya itu tidak mengizinkan, tapi saya kekeh karena memang tujuan awal saya merantau itu saya mau membantu perekonomian keluarga gitu teman-teman. Dan kebetulan itu saya anak pertama, jadi saya harus memberi contoh yang baik untuk adik-adik saya gitu. Adik saya, karena saya hanya mempunyai satu adik perempuan. Dan lalu pada kalau nggak salah bulan Juni pada waktu itu puasa teman-teman 2016. Jadi saya bilang kepada sponsor saya mau berangkat ke PT setelah Lebaran, dan tepatnya itu pada tanggal 2 Agustus 2016. Setelah saya berangkat di PT, tentu saja di situ saya belajar dan mengikuti proses-proses yang ada di PT. Jadi sebelum kita berangkat ke Taiwan itu kita harus melewati beberapa proses, teman-teman. Yang paling utama ya, sambil menunggu proses itu kita belajar bahasa. Jadi 5 bulan saya di PT itu alhamdulillah pada tanggal 15 Januari 2017 itu saya terbang ke Taiwan teman-teman. Dan sesampai di Taiwan itu saya tidak langsung mendapat majikan yang baik. Jadi 5 bulan itu saya mendapat majikan yang kurang baik teman-teman. Di situ ya menahan diri, dalam artian ya harus kuat, sabar gitu teman-teman. Dan pada tepat 5 bulan itu saya sudah tidak kuat karena majikan saya kurang baik, terus yang dijaga itu rewel teman-teman. Lalu saya meminta untuk pindah, dan saya ngomong sama agensi saya bahwa saya mau pindah majikan, dan dicarikan sama agensi saya. Jadi teman-teman, sebelum kita menerima pekerjaan kita itu kita harus biasanya kita cek lokasi dulu ya teman-teman. Bagaimana keadaan pasien, terus majikan, terus rumahnya, itu kita bisa melihat dulu. Dan sebaliknya, majikan juga melihat calon pembantu atau calon pekerja yang diambil oleh beliau. Jadi pada waktu itu saya oke ya teman-teman, oke. Tapi majikan yang mau mengambil saya itu tidak mau atau menolak saya teman-teman, dikarenakan saya masih muda dan terlihat masih seperti anak kecil gitu teman-teman. Jadi beliau tidak mau mengambil saya. Padahal pada waktu itu ketika kita bertemu di situ saya oke dan majikan oke. Tetapi selang 2 hari itu beliau memberitahu kepada agensi bahwa beliau tidak mau mengambil saya. Ya kan jadi gitu teman-teman. Terus alasannya sih seperti itu, cuman yang pasti, benar-benar pasti itu saya kurang tahu. Yang saya tahu itu di situ saya bukan merawat orang tua ya teman-teman. Jadi yang mau mengambil saya itu istrinya, dan yang sakit itu suaminya teman-teman. Suaminya itu masih muda, masih ya 30-an lebih atau 40-an lebih, saya lupa. Pokoknya itu dia masih muda.
Jadi di situ agensi memberitahu saya bahwa pekerjaan saya itu menjaga suaminya, dan suaminya itu sakit stroke. Jadi saya harus menjaga di rumah sakit, dan setelah 1 bulan di rumah sakit satunya itu harus pindah-pindah gitu teman-teman. Katanya sih seperti itu, harus pindah-pindah gitu. Terus di situ saya ada angkat junjung juga ya teman-teman. Terus saya oke. Terus majikan pada waktu itu juga oke, tapi ya selang 2 hari itu beliau menolak saya dikarenakan ya saya terlihat masih muda, masih anak kecil. Mungkin takutnya beliau saya tidak bisa mengangkat suaminya, mungkin itu teman-teman. Tapi saya ambil positifnya saja ya, itu bukan rezeki saya. Rezeki saya bukan untuk menjaga suaminya itu tadi teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah itu saya dapat majikan yang ini teman-teman. Ini ya alhamdulillah, setelah saya ditolak sama majikan sebelumnya, di sini saya malah mendapat majikan yang sangat-sangat baik dan yang dijaga pun tidak rewel. Itu saya sangat mensyukuri sekali teman-teman. Ternyata dibalik susahnya, dibalik tolaan orang itu saya mendapatkan yang lebih baik. Jadi setiap masalah, setiap permasalahan yang saya hadapi itu saya selalu mengambil hikmahnya. Di balik kata sabar itu pasti ada hikmahnya gitu teman-teman. Jadi sawang sinawang ya teman-teman, bekerja di luar negeri itu ada yang langsung mendapatkan majikan yang baik, ada yang mendapat majikan yang kurang baik. Itu tadi pengalaman saya pernah ditolak oleh majikan dikarenakan saya masih kecil. Oh ya, jadi sekarang itu umur saya 24 tahun teman-teman. Dulu pada waktu saya kesini itu saya masih umur 18 tahun. Dan sekarang di sini saya sudah kalau di majikan ini saya sudah 5 tahun teman-teman. Tapi majikan yang kurang baik itu saya 1 tahun. Karena kan saya tidak langsung mendapatkan majikan yang baik ya teman-teman. Harus pada waktu itu beberapa kali pindah gitu. Jadi itu tadi penjelasan dari saya ya teman-teman, dan sedikit cerita itu yang saya alami di sini. Jadi semua itu sawang sinawang ya teman-teman. Itu yang bekerja di luar negeri kok enak gitu. Dan kembali lagi, setiap orang itu jalannya berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang belok-belok gitu. Tapi ya harus tetap disyukuri, dijalani, tetap sabar, dan pasti semua itu ada hikmahnya teman-teman. Kan ada juga yang bukan ada yang bilang sih teman-teman, kan ada juga kalimat yang mengatakan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi tetap sabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video kali ini. Jika ada salah-salah kata, kehilafan itu dari saya. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang selalu menonton video-video saya. Saya doakan semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Untuk yang sekarang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan pejuang garis 2 yang belum diberi momongan, semoga segera diberi momongan yang soleh dan solehah. Amin amin ya robbal alamin. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat, sayo.